Dalam ayat lain dikatakan bahwa setiap manusia dilahirkan ke dalam muka bumi dan keadaan fitrah atau suci, tidak membawa setitik dosa pun. Maka di sini dalam Quran dan hadis disebutkan tadi kullu mauludin yulad, setiap anak dilahirkan dalam keadaan alal fitrah, yaitu suci. Jadi bersih, tidak punya setitik dosa pun, tak ada noda. Maka fa'abawahu, tergantung dari kedua orang tuanya, khususnya ayahnya. Ya. Fa'abawahu, maka tergantung dari kedua orang tuanya, khususnya ayahnya. Menjadikan apa anak itu? Jadi jangan salahkan kalau ada anak bangkar warah atau kurang ajar, ya. Kalau selalu berani pada orang tua, tingkah lakunya jelek, itu salah kedua orang tuanya, khususnya ayahnya yang tidak bisa mendidik anak. Di sini. Yuhawidanihi, apakah anak itu akan dijadikan Yahudi, ayunasironi, atau akan dijadikan Nasrani, ayumajisanihi, atau akan dijadikan Majusi, tergantung dari kedua orang tuanya. Ini dalam bidang agama. Dalam tingkah laku saja kan di situ sebaik-baik pemberian sang ayah adalah terhadap anaknya adalah itu adabul hasan, tingkah laku yang baik. Tidak ada suatu pemberian yang paling utama, tidak ada suatu pemberian yang paling berharga, ya, yang paling istimewa dan tidak ternilai harganya adalah pendidikan akhlak yang baik dari seorang ayah. Dari seorang ayah yang bertakwa, di situ kan lagunya, ya, kamari sudah di akun itu wasiatul abawahi li abna'i, wasiat ayah kepada anak. Maka disitulah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertama Allah merintahkan dulu kepada dirinya, yaitu kepada seorang diri orang tersebut. Ku anfusakum, jaga dirimu, baru keluarga. Maka disitulah kalau anaknya selalu wifian baik, selalu HP-an baik, ya, selalu barbaran baik, sepedahan baik, ya, selalu main terus, harus direm, dicang-cang, maka kacangkol kupan mulai kan kening ayah. Iya, ada suatu tebakan, kapan berikan tebakan pasti ada pendidikannya. Jangan padu bisa tataruh enggak ada botolnya. Jadi dikawal supaya anak tuh kekelepekan, tidak bisa kesana sini. Sok kamu sok bereja diri ke musola, udah main terus sepedaan saja, ada capek, tidak ada ngaji, mandi gitu kiang, ya, makan kaputingan, boron, es mandanti sukana maku anak, ngamuk ke orang tua anak. Ya, itu salah siapa? Salah orang anak, main terus dibiarkan. Ya, maka jangan selalu dibiarkan main terus, apalagi di bawah manual yang gundul. Bonding kan di bawah pak kepala kosong gundul. Ya, banyak ilmunya. Ya. Jadi kalau orang sudah berbuat salah, sudah berbuat maksiat,
tidak mau cepat bertaubat, itu akan bawa kerugian pada dirinya atau pelakunya, serta akan membawa imbas pada yang lain. Tahu imbas? Pabrik ke musim giling kumaha? Ya. Anu untung nama darawekna golongan buka pabrik turun darawek, kurang kan menang imbasna. Musik. Ya. Eta hari rumumuna adu ka dieu kan gitu ya. Terus eta limbah-limbahna bau sudah selesai pabriknya giling, nyamukna. Itulah. Seperti begitu kayak pabrik kan. Jadi kalau orang yang berbuat dosa, berbuat salah, merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Untung ayeuna pabrikna tegiling, tapi cenah serem, mending cenah serem daripada giling. Ya, akhiranan giling mah kan saur digabelen ka rakyat teh. Ya. Saur digabelen. Iya. Aya nu karawat saeutik bae. Bos, juga. Tapi dalam sekarang mana rada enak. Cep cidis mendengar suara burung. Kicau burung yang sendu di pagi hari. Nah itu kicauannya burung itu adalah apa? Baca tasbih. Ya. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu at-tayr wa 'alanna lahul hadid. Ya. Surat Saba ayat 10. Ulah kata bumi mah cacau Saba 10 kuruy. Ya. Surat Saba ya, ayat 10. Tambah 10. Jadi burung-burung apa gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Ya. Daud. Tapi kalau dalam Al-Quran sih Dauda. Jadi Nabi Daud, lain Daud. Daud, Nabi Daud. Ya. Ayat ini selain menerangkan tentang keadaan kedua makhluk Allah yang ikut bertasbih bersama kekasihnya, yaitu kanjeng Nabi Daud, menerangkan tentang mukjizatnya kanjeng Nabi Daud dengan suara yang merdu. Terus ya keduanya membuktikan bahwa Nabi Daud mukjizatnya bisa mengerti bahasa gunung dan bahasa burung. Ya, barang si Aisyah bahasa kais monyong bae, cemberut ya kayak ibunda teh. Iya monyong bae kan. Ketiga mukjizatnya yaitu ya bahwa besi hanya dipegang oleh tangan Nabi Daud, besi langsung meleleh. Kalau toh kita bisa mengamalkan ayat ini, bisa lunak hati. Lunak hati. Ya. Jadi menunjukkan orang yang sangar. Ngomong hebat ya. Ya. Tahu sangar. Garang. Ya, begitulah. Berapa kali ke sebelah asing dipelajari kena mending kawakan ya ripuh di sorangan di dia. Nah, makanya katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 10. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi
kalau kita dapat ujian terutama dalam menegakkan agama Islam, banyak rintangan-rintangan ya dari kalangan keluarga dan tetangga, jangan kecil, jangan putus asa. jangan putus cinta, putus asa kan ya? Maka di situ yang disebutkan bumi itu sangat luas, jadi kita dalam berdakwah tidak hanya dalam sekelompok atau sekurun blok, baik kan? Sekarang suatu contoh, satu desa berapa blok? Kan bukan blok lain saja kan? Satu desa kan ada 9 blok. Maka itu setidak-tidaknya 9 blok harus terisi semua. Satu luas tidak? Luas. 5 orang bayi luas ya. Ya rumah kita kan berapa kamar kan itu luas ya, apalagi satu desa. Jadi luas kemana-mana. Nah maka disitulah ayat ini merupakan ayat hijrah, salah satu ayat hijrah, pindah. Di dalam dakwah, karena kita sekarang sudah dikuasai oleh negara tanahnya, maka tidak bisa hijrah selalu melalui tanah kan? Ya ini orang pindah ke mana? Ya, mending dibutuhkan ditaruh di penduduk itu diterima. Karena zaman dulu, zaman Nabi, zaman para Nabi kan buminya masih sangat luas bumi, atau luas ini. Jadi belum banyak penduduk buminya masih keduk-kedukan. Coba pangukurkan. Jadi belum banyak penduduk dan pemerintahan pun tidak seperti zaman sekarang. Nah sekarang cara pindahnya ya, dulu kita ketika ngaji penerangannya pakai naon, pakai obor kan ya. Bila Coco sudah ngaji irungna teh tadi gelis pada rong kan, hijrah. Sekarang zaman listrik. Sebelum zaman listrik lampu semprong masih kena para rong kan ya. Begitu tiberang ayat tukang teri di bijian mirong ya, dia akan jeung sayur ditendena di sarong ya. Ada zaman ini udah rak kan, ada rak mah ada untuk rabot ya kan, ada sarong mah tidak ada untuk rabotnya, hanya untuk ya menyimpan makanan kan gitu. Sarong itu bahasa Sunda. Jepang. Sarongan. Iya bahasa Jepang. Kening ada ini. Da ayeuna urang go Jepangna sih. Oh. Tuh. Makanya sampai naon tah jadi teh. Sarong bae. Cempor. Nah, itu dari obor, cempor, ya. Terus lampu semprong, ganti lampu gamplok. Nah, lampu gantung jadi patromak geus di patromak listrik kira-kira kadu balik di bawah Cesan. jas gitu ya. Itu namanya hijrah. Nah itu dalam sains kan, dalam ilmu ana mandatul ilmi wa aliyun babuhal paling babuhal. Saya kotanya ilmu, saya gudangnya ilmu, saya tempatnya ilmu, kata Kanjeng alif itu Gerbang. Jadi kalau ingin ingin punya ilmu harus belajar. Jadi kuncinya ilmu adalah membaca. Jadi di dunia nawa ada ulah males maca, ulah bosan kan. Ayo kirimkan ya surak-sarak bae tuh cek cicing. Cacing. Ada kesel kalau ke handap. Coba lagunya bisa.
Madinatul ilmi. Can minang acan. Ya. Dan nanti ya. Makanya di situ sekarang ya pindahnya, jadi pindah itu secara itu kita secara di musola sekarang pindah keluar dulu sampai bisa kali bonal kan ya, hitung-hitungnya kita di musola dalam keadaan kurun, yaitu asal dikunal awalun ya, keluar nanti menjadi dakwah terangan, menjadikan yaitu antara WA ke WA jadilah surat menyurat. Nah, itu kanjeng Nabi waktu kan dalam keadaan surat menyurat. Maka di sini kita perhatikan itu lain itu lulus. Madlin kan? Ada madlin? Tajwid? Ya. Madlin, mad lembut. Ya, mad yang sangat halus. Nah, lainul hadid ya, maka besi jadilah lemes. Ya, besi jadi Nah, itu megang besi bae lemes, lulus besi ada. Kata megang hulu jamak lunak. Sekeras-kerasnya besi masih bisa dilunak. Sa empuk na batu ya, batu digedig teparuh bentuknya kan membelah teh di belum hancur ente digodok ya, digoreng ya, dikolok atuh. Tuh. Maka kalau orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak menerima ucapan ulama, berarti hati batu. Yaitu siapa? Bapaknya hati batu tuh siapa? Abu Jahal. Jadi lamunan zaman itu berarti turunan Abu Jahal. Naudzubillah. Nya mending kena kayak kapuk empuk tapi keanginan lapuk ya. Jadi kita itu harus teguh pendirian, jangan kayak kapuk, jangan kayak batu, ulah kayak bening gorolong sih ya. Jadi telur kalau disimpan itu kan tidak bisa diam kan, apalagi air di daun suka malas. Jadi soalnya ada telur kayak kamu sholat malas banget di kaos kain daun ya. Di situlah hati-hati kita, titiplah keluarga. Bagaimana caranya agar anak, cucu, menantu, keturunan kita menjadi anak-anak yang baik, asli, keturunan yang orang-orang yang baik. Yaitulah suruh dekatkan dulu kepada musola. Ya. Ulah bosan nyuruh kurang nate bisa nyatuh. Suruh kamu sholat, suruh kamu madrasah, syukurlah kurang lah bisa ya, dididik kurang engkau, dididik oleh kita engkau, dididik oleh orang lain juga agar pepak penuh supaya ya. Jadi agar merasakan bagaimana belajar atau mencari ilmu di orang lain ya. Begitu juga kan seperti Sunan Bonang. Siapa nama aslinya? Maulana Makdum. Maulana Makdum Ibrahim. Itu ayahnya kan seorang wali. Siapa? Lupa.
Ay, nama bintang film, nama artis Arapal nemen. Ya, Poma Mansur S. Arifin. Terus tonton Bunyamin S. Apa lagi? Jadi Mas Bes. Ya, Adibing Arapal nemen Ijo Uut. Nah, Dupe Jepe. Terus apa dong? Anu ngan susu kaplak-kaplak. Inul. Iya, Inul kan susu kaplak-kaplak. Kan gitu. Arapal men ada nama wali itu apa? Ya. Bahkan nama wali, nama nabi harus wajib, harus apa? Wajib apa? Yang 25 tuh. Nah, ini nama wali Nusalapan itu apa? Berapa tahun kajian kan? Ya. Udah waktu itu ada di abad 15-an. Udah 500 tahun. Masa tuh apal-apal pada bagus 500 tahun. Maulana Malik saha ayah Sunan Bonang Sunan Ampel. Maulana Malik Ibrahim Itu Raden Rahmat. Ya, Maulana Malik Ibrahim Sunan ya Sunan Ampel. Siapa? Raden Rahmat. Raden Rahmat. Kalau Sunan Bonang Maulana Makdum. Maulana Mahdum Ibrahim. Ibrahim. Kalau Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. siapa? Maulana Malik. Yakin. Yakin. Raden Paku. Oh. Nama aslinya Raden Paku. Ya, atau Muhammad siapa? Ainul Yakin. Jaka Samudra. Iya. Ya, Jaka Samudra. Terus Sunan Kudus. Derajat. Sunan Kudus. Siapa namanya? Syafiq. Apa? Sodik. Ya. Terus Sunan Jaga Kali. Raden Syahid. Asalnya sih Jaga Kali, dibalikin Kali. Makanya Kali nggak jaga. Ya, banyak leuwih ding-ding, leuwih nggak ding-ding. Ya. Jadi Sunan Kali jaga. Siapa? Raden Syahid. Raden Syahid. Putranya itu Sunan. Putranya Sunan Kalijaga. Sunan Muria. Kan dia udah kering. Sunan Raden Umar Syahid. Raden Umar Syahid. Awas dibalik ya. Terus Derajatnya belum. Sunan siapa? Kosim. Raden Kosim. Terus Sunan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung. Jati. Kan ada ulah patok Sunan Gunung Jati ya, Sunan Gunung Sembung. Ya. Jangan kapal tukar Sunan Gunung Jati dan Sunan Syekh Nurjati. Iya ada. Kalau Syekh Nurjati, Syekh Sunan Nurjati, gurunya Syekh Pak Sunan Gunung Jati. Syekh Datuk Covid. Syekh Datuk Covid. Namanya. Ya. Kalau Syekh Datuk Covid dan Syekh Datuk Kahfi dikuburnya di Gunung Sembung. Kalau Sunan Gunung Jati dikuburnya Syekh Datuk Covid dan Syekh Datuk Kahfi dikuburnya di Gunung Jati. Kalau Sunan Gunung Jati dikuburnya di Gunung Sembung. Jadi kalau dari sini ya, kalau dari sini
Ini kalau dari sini kita ke sana, nanti ke Kerucuk. Dari Kerucuk kan ada pelayan. Ya, ada pelayan tidak? Nggak tahu. Hari SBA yang ngelay tuh. Ya, itu nanti sebelum Celangsang, sebelum Singapar, karena ya sebelum Kapetap, kan ada di situ. Ya, desa Astana. Itu Astana Gunung. Kalau sebelah kanan jalan itu Gunung Jati, kalau sebelah kiri Gunung Sembung. Kalau di Tukangan kurang, Gunung Cermai. Ya, Gunung Cermai. Apa? Apanya apa? Insya Allah. Blimbing anaknya kue. Muka aku kecut kayak ibarat buah caling. Nah, harus apa? Lir, tandur lir, sumilir, tak ijo royo tak sengguh pengaden anyar. Cah angon. Terus paneke bing kue. Berapa lapis atau berapa itu? 5. Berapa? Calincing. 5. Namanya apa? Ininya tuh. Bintang. Itu baling-baling ada berapa? Cuma 3. Itu berapa? 3. Itu 3. Awas, jangan mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. 3. Iman, Islam, Ihsan. Itu juga 3. di bling-bling, 5. nambah. Islam. Rukun Islam. Bisa. Bener anu baling-baling kostum konak. Sadat, sholat, zakat, puasa, haji. Udah haji nah? Belum. Mudah-mudahan nanti Amin. bisa naik haji. Ya, niat aja dulu. Yuk, niat aja dulu. Sekarangnya sudah naik haji. Jadi kalau kita tidak sampai sempat ke tanah suci, kalau kita sudah niat dan mencari ilmu, berarti artinya sudah merupakan haji mabrur. Di rumah kadia ongkos sudah, Enggak. lamun ka Mekah Ongkos. ninggalkan imah sudah. Enggak. Jadi dia kalian ninggalkan imah sudah. Enggak. Oh, kali itu naik naon? Asal. Kadia ya sendal. Gampang. Ya, itu sama. Ya, sama berarti naik haji. Dan kalau yang naik haji dosanya nanti kalau pulangnya di ampun itu juga kalau haji mabrur. Ya, tapi kalau yang mencari ilmu sebelum datang ke tempat ini baru jadi pintu udah dihapus dosanya. Kalau yang naik haji sih nanti pulang dari sana. Itu bagi haji yang mabrur. Nah kalau kita siapa? Karena haji mabrur apa? Haji kalau tidak pakai ilmu bisa tidak? Ya. Berarti lebih mulia yang naik haji atau lebih mulia yang cari ilmu? Ilmu. Benar. Insya Allah benar. Karena 5 golongan yang masuk surga saling berebutan kok. Di antaranya orang berilmu dan naik haji. Tuh sahalah bakal masuk surga nak. Anu soda. Oh. Aina cari ilmu ya ngajar terus cari ilmu kita tiap Rabu lamun makanan daratang tuh. Ya, coba engke ulah araya makanan, udah kerja ada itu, mama, kan gitu. Ya, ya berarti yang sodako dulu, sebenarnya ulama dulu, atau yang berilmu dulu. Ya, keduanya orang sudah, ketiganya yang mati, Syahid. keempatnya, ulama, sodako, mati syahid, ulamanya ilmu.
kelimanya Haji Mas. Mabrur. Ini keempat apa ya? Ya. Itu saling berebutan ingin masuk surga. Aing gula kan gitu ya. Saya dulu di Jibril, oleh Jibril tanya, kenapa kamu saling berebutan, tinggal masuk aja semua bebarengan? Ya. Sama? Tidak, tak bisa. Ini saya menyalakan. Hei ulama sini. Ada siapa? Jibril. Ulama datang. Mereka saling berebutan masuk surga. Menurut kamu siapa dulu seharusnya? Kan kamu yang mengajarkan kepada umat. Ya, sebenarnya saya dulu. Karena kalau saya tidak digaji, ya maka tidak akan berangkat, tidak ngajar. Karena ada yang sedekah, maka saya bisa berangkat. Dan zakat fitrah sih jadinya betul penuh, kan gitu. Ya, itu kata si ulama. Ya udah silakan yang sedekah dulu. Yang sedekah, saya mah orang tua ngalah ya. Kan pertama ditanya oleh ulama yang 4 ini, kamu bisanya masuk ke surga tahu dari mana? Dari ulama. Ya. Terus yang mati kamu bisanya masuk surga dari mana? Katanya kalau mati syahid masuk surga dari ulama. Ya tuh ulama dulu karena malaikat Jibril. Nah, sedekah terus ditanya. Kamu taunya bisa puasanya matinya syahid? Ya. Kan puasa apa? Ramadan kan bener bunga ada marok kamu tadi gini. Sengaja dibikinnya beranyor. Puasa? Ya. Saya puasa elak-elik gitu cak ulama yang ulah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah, harus sabar, harus menerima, malamnya harus ini, maka saya bisa masuk surga kata ulama. Ya kata ulama. Sekarang kamu naik haji ngotot men, bukan itu orang bilang ya bercut-cut, imah ditinggalkan, ya, keluarga tinggalkan, kerjaan tinggalkan, segala rupa ditinggalkan, kekayaan ditinggalkan demi untuk naik haji. Cak sahab, cak ulama. Ya kudu ulama lah masuk surga. Gimana ulama? Ya udah, yang sedekah dulu. Karena semuanya dibiayai oleh orang yang sedekah. Bisa ada ilmu berjalan dengan dana. Adanya perang syahid, temawa pedang, temawa pedil, bisa enggak? Dari mana? Dari sedekah. Puasa lah untuk buka sahur. Kan dari sedekah. Haji kalau tidak ada ongkos kan dana kan sedekah. Ya udah berarti orang yang sedekah dulu yang masuk. Mana sedekah dia kan tadi. Jadi 5 golongan yang saling berebut. Sudah puasa Ramadan tahu kok arai. Padahal itu sebenarnya sebut. Tadi sudah. Sedekah orang nanti lagi ya. Udah. Iya. Tadinya mah kenapa mau puasa? Mau puasa. Gaji lagi sholat. Gaji lagi puasa.